Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Wurinadila dari NIM 530202101005 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak diperanakan dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid. Oleh karena itu, surah ini dinamakan juga surah Al-Asas, Qul huwallahu ahad, At-Tauhid, Al-Iman, dan masih banyak lainnya. Surah ini merupakan surah Makkiyah dan termasuk surah Mufassal. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surah ke-112 diturunkan setelah surah An-Nas. Ada 2 sebab kenapa surah ini dinamakan Al-Ikhlas. Yang pertama, dinamakan Al-Ikhlas karena surah ini berbicara tentang ikhlas. Yang kedua, dinamakan Al-Ikhlas karena surah ini murni membicarakan tentang Allah. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini berasal dari mengikhlaskan sesuatu, yaitu membersihkannya atau memurnikannya. Dinamakan demikian karena di dalam surah ini berisi pembahasan mengenai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, barang siapa yang mengimaninya dan dia termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa surah ini dinamakan Al-Ikhlas, atau di mana ikhlas berarti murni, karena surah ini murni membicarakan tentang Allah. Allah hanya mengkhususkan membicarakan dirinya, tidak membicarakan tentang hukum ataupun yang lainnya. Dua penafsiran ini sama-sama benar, tidak bertolak belakang satu dan lainnya. Asbab an-nuzul. Surah ini turun sebagai jawaban kepada orang musyrik yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada yang menanyakan tadi. Lalu disebutkan surah ini. Aisyarut Tafasir 1502. Juga ada yang mengatakan bahwa surat ini turun sebagai jawaban pertanyaan dari orang-orang Yahudi, atau Jam'iul Bayan fil Ta'wilil Quran, At-Ta'arif bi Suratil Quranil Karim, Tafsir Juz Amma 292. Namun Syekh Muqbil mengatakan bahwa asbabun nuzul yang disebutkan di atas berasal dari riwayat yang dhaif atau lemah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Musnad min Asbab an-Nuzul. Tafsir ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa. Kata qul artinya katakanlah. Perintah ini ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad maknanya adalah Al-Wahidul Witru alladzi la syabiha lahu wala nadhira wala sahabata wala waladu wala syarika. Al-Wahid, Al-Wits atau Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Asal kata dari ahadun
adalah wahdun. Sebelumnya diawali dengan huruf wawu, kemudian diganti hamzah. Al-Jami' li ahkamil Quran. Adwaul bayan. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalimat Allahu Ahad artinya Allah Maha Esa. Maknanya Allah itu esa dalam keagungan dan kebesaran, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Tafsir Juz Amma 292. Tafsir ayat kedua, Allahu Shomad, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan bahwa makna as-somad ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu innahu sayyidul ladzi yusmadu ilaihi fil hawaij. Allah adalah asyayid atau penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala hajat padanya. Kedua, as-somad bermakna innahu alladzi la jawfi lahu. Allah tidak memiliki rongga atau perut. Yang ketiga, as-somad bermakna innahu ad-daimu. Allah itu maha kekal. Keempat, as-somad bermakna al-baqi ba'da fana'ul khulqi. Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir, yakni sebagai berikut. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan mengenai Allahu Shomad, huwa sayyidul ladzi qad kamala fi su'didihi wa syarful ladzi qad kamala fi syarfihi wal azimi ladzi qad kamala fi azamatihi wal halimul ladzi qad kamala fi hilmihi wal alimul ladzi qad kamala fi ilmihi wal hakimul ladzi qad kamala fi hikmatihi wa huwal ladzi qad kamala fi anwa'i syarfi was-su'didi wa huwa Allahu subhanahu. Hadhihi sifatihi la tambawi ila lahu, laisa lahu kifa'u wa laisa kamitslahu syai'. Subhanallahul wahidul qahhar. Dialah as-sayyid, pemimpin yang kekuasaannya sempurna. Dialah asy-syarif, maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Dialah al-azim, maha agung, yang keagungannya sempurna. Dialah al-halim, maha pemurah, yang kemurahannya itu sempurna. Dialah al-alim, maha mengetahui, yang ilmunya itu sempurna. Dialah al-hakim, maha bijaksana, yang sempurna dalam hikmah atau hukumnya. Allah lah yang maha suci, yang maha sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Sifatnya ini tidak pantas kecuali baginya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang maha esa dan maha kuasa. Al-A'mashi mengatakan dari Syakik dari Abi Wa'il bahwa as-somad bermakna as-sayyidul ladzi qad ancah
su'didihi as-somad, pemimpin yang paling tinggi kekuasaannya. Begitu juga diriwayatkan dari Al-Ashim, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud semacam itu. Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam, as-somad adalah as-sayyid atau pemimpin. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa as-somad adalah al-baqi ba'du khalqihi, yang maha kekal setelah makhluknya atau binasa. Al-Hasan juga mengatakan bahwa as-somad adalah al-hayyul al-qayyum alladzi la zawalullahu, yang maha hidup dan qayyum atau mengurusi dirinya dan makhluknya dan tidak mungkin binasa. Ikrimah mengatakan bahwa as-somad adalah yang tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya, atau semisal anak, dan tidak makan. Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa as-somad adalah alladzi lam yadullu wa lam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat sesudahnya, dan ini tafsiran yang sangat bagus. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atta' bin Abi Rabah, Atiyah al-Aufi, Ad-Doha, dan As-Sudi mengatakan bahwa as-somad adalah la jaufulahu. As-somad adalah la jaufulahu, yaitu tidak memiliki rongga perut. Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani dalam kitab Sunahnya, setelah menyebut berbagai pendapat di atas tentang tafsir as-somad, berkata, semua makna ini adalah sahih atau benar. Sifat tersebut merupakan sifat Rabb kita Azza wa Jalla. Dialah tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Dialah as-somad, tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan dan minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. Baihaqi juga menjelaskan yang demikian. Diringkas dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ayat ketiga, lam yalid walam yulad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalimat lam yalid sebagaimana dikatakan Muqatil, tidak beranak kemudian mendapat warisan. Kalimat walam yulad maksudnya adalah tidak diseketui. Kemudian karena orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, sedangkan Nasoro mengatakan bahwa Al-Masih Isa adalah anak Allah. Dalam ayat ini Allah meniadakan itu semua. Dari Zadul Masir. Tafsir ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun sama dalam setiap sifat-sifat Allah. Jadi Allah meniadakan dari dirinya memiliki anak ataupun dilahirkan sehingga memiliki orang tua. Juga Allah meniadakan adanya yang semisal dengannya. Tafsir Juz Amma 293. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan makna ayat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada yang serupa atau setara dengan Allah dalam nama, sifat, dan perbuatan.
Ringkasannya, surah Al-Ikhlas ini berisi penjelasan mengenai keesaan Allah serta kesempurnaan nama dan sifatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.